Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eti Eriati, NPM 1721160069 dari kelas 6B Biologi. Baiklah, pada mata kuliah mikrobiologi ini saya akan menjelaskan materi tentang virus. Baiklah, pengertian virus. Virus adalah mikroorganisme yang sedemikian kecilnya sehingga hanya dapat dilihat pada perbesaran yang disediakan oleh mikroskop elektron. Virus bakterial atau bakteriofag merupakan model di dalam penelaahan virus, virologi, dan biologi molekuler. Bagi para mikrobiologiwan, bakteriofag dengan tinjauan terhadap virus yang menginfeksi hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, virus bakterial. Bakteriofag atau sederhananya fag, yaitu virus yang menginfeksi bakteri, ditemukan secara terpisah oleh Frederick Way. Ciri-ciri umum, virus bakterial tersebar luas di alam. Bakteriofag seperti halnya semua virus terdiri dari sebuah inti asam nukleat dikelilingi oleh selubung protein. Virus bakterial terdapat dalam bentuk yang berbeda-beda, meskipun banyak yang mempunyai ekor yang digunakannya untuk melewatkan asam nukleatnya ketika menginkulasi sel inang. Morfologi dan struktur. Kelompok morfologi fag, mikroskop elektron telah memungkinkan ditemukannya ciri-ciri struktural virus bakterial. Kapsomer terdiri dari sejumlah subunit atau molekul protein yang disebut protomer. Gambar 11-2 memperlihatkan struktur halus dan anatomi suatu bentuk morfologi umum bakteriofag, yaitu dengan satu kepala dan satu ekor. Virus bakteri dapat dikelompokkan ke dalam 6 tip morfologis. Struktur fag seperti halnya semua virus dijumpai dalam dua bentuk struktural yang mempunyai simetri, kubus atau helikal. Pada banyak bakteriofag, kepalanya polihedral tetapi ekornya berbentuk batang. Terlihat pada gambar 11-2. Pada kapsida yang paling sederhana, ada satu kapsomer pada setiap puncak. Kapsomer ini dikelilingi oleh 5 kapsomer lainnya. Terlihat pada gambar 11-4a. Pada virus berbentuk batang, kompromernya tersusun secara helikal dan tidak dalam bentuk cincin yang bertumbuk. Selanjutnya, asam nukleat fag. Tip morfologis fag yang berbeda-beda juga dicirikan oleh tip asam nukleatnya yang berbeda-beda pula. Terlihat pada gambar 11-3. DNA fag lambda berbentuk lurus pada virion, tetapi ketika memasuki sel inang, ujung-ujungnya bergabung membentuk lingkaran. Terlihat pada gambar 11-5. Gambar 11-6 memperlihatkan beberapa dari fag ini. Beberapa bakteriofag Escherichia coli. Kelompok bakteriofag yang diteliti paling ekstensif ialah Fag coli. Dinamakan demikian karena menginfeksi Escherichia coli galur B yang non-motil, kecuali T3 dan T7, semuanya berbentuk berudu dengan kepala polihedral dan ekor panjang. Ekor-ekor T3 dan T7 amat pendek, terlihat pada gambar 11-6. Isolasi dan kultivasi virus bakterial. Virus bakterial mudah diisolasi dan dikultivasi pada biakan bakteri yang muda dan sedang tumbuh aktif dalam kaldu atau cawan agar. Pada biakan cair, melisisinya bakteri dapat menyebabkan suatu biakan yang keruh menjadi jernih, sedangkan pada biakan agar cawan akan tampak oleh mata bugil daerah yang jernih atau flek. Gambar 11-8. Pertumbuhan fag ditunjukkan oleh munculnya flek-flek pada padang pertumbuhan bakteri inang yang seharusnya keruh seperti tampak pada gambar 11-8. Reproduksi virus bakterial. Banyak dari apa yang diketahui mengenai reproduksi bakteriofag telah diperoleh dari penelitian mengenai fag-fag T bernomor genap yang virulen pada E. coli, T2, T4, T6. Adsorpsi dan penetrasi lisisi bakteri oleh bakteriofag dirangkumkan pada gambar 11-9. Suntikan menyuntik vaksin terlihat pada gambar 11-10. Selanjutnya, replikasi, perakitan, dan lisis. Sejumlah 200
bakteriofag baru telah terkait, lihat pada gambar 11-11, dan sel bakteri itu pun meledak pecah, melepaskan fag baru itu untuk menginfeksi bakteri-bakteri lain, dan mulai lagi daur tersebut. Seperti telah diperlihatkan pada gambar 11-12, tahapan pertama ialah periode laten, diikuti oleh periode naik daur hidup yang serupa telah diperlihatkan untuk sejumlah virus lain. Selanjutnya, lisogenin. Suatu hubungan yang sama sekali berbeda dikenal sebagai lisogenik, dapat berkembang antara virus dan bakteri inangnya, terlihat pada gambar 11-13. Selanjutnya, virus hewan dan tumbuhan. Virus hewan dan tumbuhan sangat beragam ukuran, terlihat pada gambar 12-1, serta bentuknya gambar 12-2 dan 12-3, tetapi tidak mempunyai morfologi berudu yang khas seperti pada beberapa bakteriofag. Ukuran dan bentuk merupakan ciri khas bagi setiap tip virus. Struktur dan komposisi. Morfologi virus hewan dan tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kelompok berdasarkan pada morfologi keseluruhan sebagai berikut. 1. Icosahedral. Contoh-contohnya ialah terlihat pada gambar 12-4, poliovirus dan adenovirus, terlihat pada gambar 12-5. Masing-masing merupakan penyebab penyakit polio dan infeksi saluran pernapasan. Yang kedua, helikal. Virus rabies merupakan salah satu contohnya, terlihat pada gambar 12-4. Banyak virus tumbuhan berbentuk hekis, contohnya diperlihatkan pada gambar. Yang ketiga, bersampul. Nukleokapsida bagian dalam virus ini terlihat pada gambar 12-4. Beberapa sampul mempunyai proyeksi permukaan yang disebut duri, terlihat pada gambar 12-7. Di dalam suatu virus bersampul seperti virus influenza, nukleopsidanya bergelung di dalam sampul. Virus cacar tidak memiliki kapsida yang dapat dikenali dengan jelas, tetapi mempunyai beberapa selubung yang mengelilingi asam nukleat, terlihat pada gambar 12-9. Asam nukleat seperti halnya bakteriofag, virus-virus hewan dan tumbuhan mengandung DNA dan RNA, tetapi prion yang sama tidak dapat mengandung kedua-keduanya. Komponen-komponen kimiawi yang lain. Protein ialah komponen kimiawi utama yang lain pada virus dan merupakan bagian terbesar dari kapsida. Lipid, berbagai ragam senyawa lipid atau lemak telah ditemukan pada virus. Karbohidrat, semua virus mengandung karbohidrat karena asam nukleatnya itu sendiri mengandung ribose dan deoksiribose. Reproduksi replikasi virus. Reproduksi virus terjadi di dalam sitoplasma, di dalam inti atau kedua-keduanya. Protein serta komponen-komponen asam nukleat virus dirakit menjadi partikel virus dan dibebaskan dari sel inang. Dengan demikian, maka langkah-langkah infeksi virus adalah: 1. Pelekatan atau adsorpsi, 2. Penetrasian dan pelepasan selubung, 3. Replikasi dan biosintesis komponen, 4. Perkaitan dengan dan pematang, dan 5. Pembebasan. Sebagai contoh proses replikasi virus di dalam sel terlihat pada gambar 12-10. Memperlihatkan replikasi virus simplex herpes. Selanjutnya, klasifikasi. Virus hewan telah diklasifikasi dengan beberapa cara. Salah satu cara klasifikasi yang mula-mula dipakai dulu didasarkan pada afinitas jaringan virus, umpamanya virus haurotrofik jaringan saraf dan virus dermatrofik jaringan kulit. Selanjutnya, kultivasi virus hewan. Telur ayam berembrio karena virus dapat hidup hanya di dalam sel hidup. Maka salah satu metode yang paling ekonomis dan mudah untuk kultivasi berbagai macam virus telah teknik embrio anak ayam terlihat pada gambar 12-12. Penyakit lain serta uji-uji imunologis dan penelitian veterinarnya terlihat pada gambar 12-13. Selanjutnya, pengaruh infeksi oleh virus pada sel. Kematian sel. Gejala penyakit pada inang yang disebabkan oleh infeksi virus bervariasi dan tidak ada gejala sampai kepada kerusakan masif besar-besaran sel-sel yang terinfeksi dan membawa kematian. Setiap prion menyebabkan timbulnya satu koloni, terlihat pada gambar 12-16. Tubuh inkusi. Sebelum studi mengenai morfologi, virus dimungkinkan pada besaran yang tinggi dengan mikroskop elektron. Para penelitian telah mengamati adanya struktur intraseluler atau tubuh inkulasi yang berkaitan dengan penyakit yang disebabkan oleh virus, terlihat pada gambar 12-17. Penyakit-penyakit progresif dan fatal yang berkaitan dengan virus. Yang pertama, penyakit virus lambat klasik. Ada 4 penyakit virus lambat klasik, masing-masing dapat digambarkan sebagai penyakit saraf, yaitu penyakit Kuru dan Creutzfeldt-Jakob pada manusia, serta Scrapple dan encephalopathy cerevelae yang dapat dipindah sebarkan. Yang kedua, kanker. Lebih dari 100 tip kanker yang berbeda-beda secara klinis telah dikenali, masing-masing mempunyai seperangkat gejala yang unik dan membutuhkan terapi yang khusus.
Hampir semuanya dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori utama, yaitu leukemia, limfoma, sarkoma, dan karsinoma. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.